Memasuki musim 2026, atmosfer di sekitar garasi Veda Ega Pratama telah berubah total dari sekadar rasa ingin tahu menjadi rasa hormat yang penuh waspada. Kita tidak lagi berbicara tentang seorang pemula yang hanya senang bisa berada di sini. Veda telah bertransformasi menjadi unit tempur yang sangat efisien. Di setiap tikungan sirkuit seperti Jerez atau Portimao, para analis data mulai menyadari bahwa garis balap yang diambil pembalap Indonesia ini memiliki presisi yang mengerikan. Ada sesuatu yang berbeda pada cara dia memposisikan motornya di apex. Ini bukan sekadar keberuntungan talenta alami, melainkan hasil dari disiplin yang hampir bersifat obsesif. Jika Anda melihat wajah para bos tim besar, mereka tidak lagi melihat Veda sebagai proyek masa depan, melainkan sebagai masalah yang harus mereka pecahkan sekarang juga. Tekanan ini besar, sangat besar, namun disinilah letak daya tariknya. Tahun 2026 adalah saat di mana Veda harus membuktikan bahwa dia bukan hanya sekadar fenomena sesaat di sirkuit pendek Asia, melainkan predator puncak di sirkuit-sirkuit legendaris dunia. Rumor yang beredar di balik pintu tertutup menyebutkan bahwa beberapa tim papan atas Moto2 sudah mulai menyiapkan kontrak kosong untuknya, menunggu satu kemenangan krusial yang akan mengubah segalanya. Namun sebelum itu terjadi, Veda harus melewati api ujian di musim ini, di mana setiap milidetik akan menentukan apakah dia akan menjadi legenda atau sekadar catatan kaki dalam sejarah balapan. Transisi dari motor produksi massal ke mesin prototipe murni Moto3 adalah lubang jarum yang gagal dilewati banyak pembalap hebat. Namun Veda menunjukkan adaptasi yang di luar nalar. Pada musim 2026 ini, kita melihat evolusi gaya balap yang lebih Eropa namun tetap mempertahankan agresivitas khas Asia. Mesin Moto3 menuntut pengendalian yang sangat halus namun presisi tinggi karena power-to-weight ratio yang sangat sensitif. Veda kini tidak lagi hanya mengandalkan keberanian saat late braking, tapi dia telah belajar bagaimana menjaga kecepatan di tengah tikungan atau corner speed yang menjadi kunci utama di kelas ini. Perubahan ini krusial, karena di Moto3, jika Anda kehilangan 1 km per jam saja di apex, Anda akan kehilangan 10 posisi di lintasan lurus berikutnya. Veda telah menghabiskan ribuan jam di simulator dan sesi latihan privat untuk memahami bagaimana distribusi berat motor mempengaruhi degradasi ban depan. Pengamat teknis di pinggir lintasan mencatat bahwa Veda memiliki kemampuan langka untuk merasakan limit motor sebelum motor itu sendiri menyerah. Ini adalah insting yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap level alien. Dia mampu memanipulasi torsi mesin untuk mendapatkan traksi maksimal saat keluar dari tikungan paling sempit sekalipun. Inilah alasan mengapa tahun 2026 menjadi sangat penting. Teknis balapnya telah mencapai kematangan yang dibutuhkan untuk bertarung memperebutkan podium di setiap seri, tanpa peduli apakah sirkuit itu memiliki karakter teknis yang rumit atau hanya mengandalkan kecepatan puncak semata. Jika ada satu hal yang membuat lawan-lawannya berkeringat dingin saat melihat spion, itu adalah kemampuan pengereman Veda Ega Pratama. Di musim 2026, Veda telah menyempurnakan teknik trail braking yang membuatnya mampu masuk ke dalam tikungan lebih dalam dibandingkan siapapun di grid Moto3. Saat pembalap lain mulai menekan tuas rem di tanda 100 meter, Veda mampu menahannya hingga tanda 80 atau bahkan 70 meter dengan stabilitas motor yang tetap terjaga. Ini bukan sekadar nyali, ini adalah perhitungan fisika yang presisi. Dia menggunakan rem belakang dengan cara yang sangat cerdik untuk menyeimbangkan motor dan mencegah ban belakang terangkat, sebuah teknik yang mengingatkan kita pada gaya Casey Stoner atau Marc Marquez di masa jaya mereka. Kemampuan ini memberikan Veda keuntungan taktis yang luar biasa saat terjadi aksi saling salip di lap terakhir. Dia bisa menutup ruang lawan dengan cara yang sangat bersih namun agresif, membuat lawan tidak memiliki pilihan selain mengalah atau mengambil risiko kontak fisik. Di Paddock, rahasia pengereman Veda ini mulai dibicarakan sebagai standar baru bagi pembalap muda Asia. Keberaniannya untuk mempertahankan kecepatan saat masuk tikungan adalah apa yang membedakan pemenang dengan pecundang di kelas yang sangat kompetitif ini. Dan di tahun 2026, teknik ini telah menjadi senjata yang terkalibrasi dengan sempurna, siap diledakkan di sirkuit-sirkuit dengan zona pengereman keras seperti Motegi atau Red Bull Ring. Banyak pembalap cepat hancur bukan karena kurangnya kecepatan, melainkan karena rapuhnya mental saat sorot kamera mulai terasa menyengat. Veda Ega Pratama, di sisi lain, tampak memiliki sirkuit dingin yang mengalir di nadinya. Memasuki musim 2026, ketenangan mentalnya menjadi sorotan utama. Bayangkan, seorang anak muda dari Gunung Kidul yang harus bertarung sendirian melawan koalisi pembalap Eropa yang sudah mengenal sirkuit sejak mereka balita. Namun, Veda tidak pernah terlihat terintimidasi. Saat dia melakukan kesalahan atau terjatuh, responsnya bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan analisis instan yang tenang. Sikap Iceman ini sangat krusial di Moto3, di mana balapan seringkali ditentukan oleh kekacauan di tikungan terakhir. Veda mampu tetap fokus di tengah kerumunan 15 pembalap yang memperebutkan posisi pertama tanpa melakukan kesalahan fatal.
Stabilitas emosional ini adalah hasil dari gemblengan keras di berbagai level kompetisi sebelumnya, namun di tahun 2026 hal itu naik ke level profesional yang lebih tinggi. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menyimpan energi serta ban. Kematangan mental ini seringkali membuat lawan-lawannya frustrasi. Mereka mencoba memprovokasi Feda dengan manuver tajam, namun Feda tetap tenang, menunggu celah yang tepat untuk melakukan serangan balik yang mematikan. Inilah kualitas juara dunia yang mulai terlihat jelas pada dirinya di musim ini. Keberhasilan di dunia balap motor modern bukan hanya soal siapa yang memutar gas paling dalam, tapi juga soal siapa yang memiliki dukungan teknis dan finansial paling kuat. Feda berada di posisi yang sangat strategis di tahun 2026 berkat aliansinya dengan struktur Red Bull dan ekosistem KTM yang sangat dominan di kelas ringan. Dukungan ini bukan hanya soal kucuran dana, melainkan akses ke data telemetri tingkat tinggi yang dikumpulkan dari ratusan pembalap sukses sebelumnya. Feda kini memiliki akses ke pelatih fisik terbaik, ahli gizi, dan psikolog olahraga yang membantu mengoptimalkan setiap aspek hidupnya. Selain itu, hubungannya dengan tim pabrikan memberikan dia keunggulan dalam hal pembaruan komponen motor yang lebih cepat dibandingkan tim satelit lainnya. Jika ada sasis baru atau pengembangan perangkat elektronik, Feda seringkali menjadi salah satu yang pertama untuk mengujinya. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang positif, motor yang lebih baik menghasilkan hasil yang lebih baik yang kemudian menarik lebih banyak dukungan teknis. Tahun 2026 adalah tahun di mana semua investasi ini mulai membuahkan hasil nyata. Paddock melihatnya bukan sebagai pembalap titipan sponsor, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang paling berharga bagi masa depan MotoGP. Kerjasama sinergis antara talenta lokal Indonesia dengan teknologi mutakhir Austria ini adalah kombinasi mematikan yang siap mengguncang tatanan lama di kancah balap motor dunia. Tahun 2026 bukan berarti jalan tol bagi Feda. Sebaliknya, ini adalah tahun di mana para pembalap Eropa mulai membentuk front pertahanan untuk membendung dominasi pembalap Asia. Nama-nama seperti Engel Piqueras atau talenta baru dari Akademi VR46 menjadi tembok besar yang harus diruntuhkan Feda setiap minggu. Rivalitas ini telah melampaui batas lintasan. Ini adalah perang saraf di media sosial dan cywar di Parc Fermé. Feda seringkali dikeroyok oleh strategi tim lawan yang mencoba melakukan towing atau menghalangi jalurnya saat kualifikasi. Namun, justru disinilah letak ujian sesungguhnya. Musim 2026 menunjukkan bagaimana Feda belajar untuk menjadi serigala tunggal yang cerdik. Dia mulai memahami cara memanfaatkan slipstream lawan tanpa memberikan keuntungan balik. Persaingan yang sangat intens ini memaksa Feda untuk terus meningkatkan levelnya setiap saat. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Setiap kali dia berdiri di podium, itu bukan hanya kemenangan bagi dirinya, tapi pernyataan perang kepada dominasi tradisional Spanyol dan Italia yang telah menguasai kelas ini selama berdekade-dekade. Ketegangan di pedok setiap kali Feda mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas adalah bukti bahwa dia kini dianggap sebagai ancaman nasional bagi negara-negara kiblat balap motor. Di Moto3, balapan bukan hanya soal lap pertama, tapi soal siapa yang memiliki ban paling sehat di 3 lap terakhir. Disinilah kecerdasan taktik Veda Ega Pratama bersinar di musim 2026. Banyak pembalap muda yang terlalu bernafsu di awal balapan, menghabiskan sisi ban mereka demi memimpin beberapa lap hanya untuk melorot ke posisi 10 di akhir lomba. Veda telah belajar seni menunggu. Dia mampu mengelola suhu ban dengan sangat baik, menghindari slide yang tidak perlu, dan tetap berada di grup depan tanpa harus mengforsir motornya hingga batas maksimal. Strategi manajemen ban ini sangat krusial, terutama di sirkuit dengan temperatur aspal yang tinggi seperti Mandalika atau Buriram. Dia seolah memiliki jam internal yang memberitahunya kapan harus menekan dan kapan harus menabung daya tahan motor. Selain itu, pemahaman Veda terhadap konsumsi bahan bakar dan pemetaan mesin atau mapping membuatnya bisa melakukan serangan balik yang eksplosif di sektor terakhir balapan. Penonton mungkin melihatnya seolah-olah dia menemukan kecepatan ekstra di akhir lomba. Padahal itu adalah hasil dari manajemen energi yang disiplin sejak lampu start padam. Tahun 2026 menjadi pembuktian bahwa Veda adalah pembalap yang berpikir jernih di bawah helmnya, bukan sekadar pembalap yang hanya mengandalkan insting liar. Kita tidak bisa membicarakan Veda tanpa menyebut peran fundamental dari Astra Honda Racing Team yang telah membawanya dari nol hingga ke puncak dunia. Di tahun 2026, sinergi ini mencapai puncaknya. Astra Honda bukan hanya sekadar sponsor, melainkan pelindung mental bagi Veda di tengah kerasnya lingkungan Eropa. Mereka menyediakan ekosistem pendukung yang membuat Veda tetap merasa di rumah, meskipun berada ribuan kilometer dari tanah air. Dukungan ini mencakup segala hal, mulai dari manajemen logistik yang mulus hingga tim komunikasi yang menjaga citranya di mata publik internasional. Hal ini sangat penting karena memberikan ketenangan pikiran bagi sang pembalap untuk hanya fokus pada satu hal, memutar gas.
Di balik layar, ada negosiasi intens yang memastikan Veda mendapatkan jalan terbaik menuju kelas yang lebih tinggi. Kehadiran teknisi dan pendamping dari Indonesia di pedok memberikan dukungan moral yang tidak ternilai harganya. Veda membawa harapan sebuah bangsa di pundaknya, dan Astra Honda memastikan beban itu tidak menghancurkannya, melainkan justru menjadi bahan bakar tambahan. Musim 2026 adalah bukti nyata bahwa program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan dari tanah air mampu melahirkan gladiator yang disegani di tingkat global. Pertanyaan besar di tahun 2026 adalah, apakah Veda akan menyelesaikan musim sebagai juara dunia Moto3, ataukah dia akan dipromosikan ke Moto2 bahkan sebelum musim berakhir? Statistik menunjukkan tren yang sangat positif. Jika Veda mampu mempertahankan konsistensi podium di parut pertama musim, pintu menuju kelas menengah Moto2 akan terbuka lebar. Beberapa pengamat MotoGP bahkan berani memprediksi bahwa gaya balap Veda sebenarnya lebih cocok untuk motor yang lebih besar seperti Moto2 atau bahkan MotoGP, karena kemampuannya dalam mengelola tenaga mesin yang besar dan ban yang lebih lebar. Namun, memenangkan gelar juara dunia Moto3 tetap menjadi prioritas utama untuk memperkuat kredibilitasnya sebagai pembalap elit. Di tahun 2026, setiap poin yang diraih Veda dihitung dengan sangat cermat oleh para manajer tim di kelas utama. Jika dia berhasil meraih gelar juara dunia, dia akan menjadi pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang melakukannya, sebuah pencapaian yang akan mengubah peta industri otomotif dan olahraga di Indonesia selamanya. Tekanan untuk mencetak sejarah ini memang berat, namun melihat performanya sejauh ini, pertanyaannya bukan lagi apakah dia bisa, melainkan kapan dia akan melakukannya. Pada akhirnya, tahun 2026 bukan hanya tentang trofi atau poin di papan klasemen. Ini tentang pembuktian bahwa talenta dari pelosok Indonesia bisa berdiri sejajar bahkan lebih tinggi dari para pembalap terbaik dunia. Veda Ega Pratama sedang menulis ulang buku sejarah balap motor kita dengan tinta emas. Setiap raungan mesinnya di lintasan adalah pesan bagi setiap anak muda di Asia bahwa mimpi setinggi langit itu bisa dicapai dengan disiplin baja dan keberanian tanpa batas. Entah bagaimana musim ini berakhir, satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah lagi meremehkan kekuatan merah putih di aspal sirkuit internasional. 2026 adalah tahunnya Veda, dan ini baru saja dimulai. Apakah menurut Anda Veda akan mengunci gelar juara dunia tahun ini, atau ada tantangan yang lebih besar yang menantinya di tikungan depan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus mengawal perjuangan pahlawan kita. Sampai jumpa di grid berikutnya.